Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Pitra dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas 3B. Di sini saya akan membuat video tentang 3 penjelasan pendekatan filsafat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya, yang mana saya akan menjelaskan mengenai 3 pendekatan dan landasan filsafat pendidikan yang dapat digunakan oleh guru SD. Nah, pada pendekatan dan landasan filsafat pendidikan ini, untuk pembelajaran di SD terutama, yang pertama ada pendekatan progresivisme. Jadi, progresivisme ini adalah pendekatan filsafat pendidikan yang menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau bisa disebut dengan student centered. Jadi, melalui pengalaman langsung dan juga pemecahan masalah. Jadi, filsafat ini dipelopori oleh John Dewey yang percaya bahwa pendidikan itu harus berdasarkan pengalaman nyata dan sesuai dengan kehidupan siswa. Dan untuk contoh penerapan di SD itu bisa dilakukan dengan guru mengajak siswa belajar matematika misalnya dengan berbelanja di kantin ataupun di pasar untuk memahami konsep penjumlahan dan pengurangan uang. Nah, untuk pembelajaran IPA biasanya tentang tanaman, jadi dengan praktik menanam di kebun. Jadi metode ini merupakan metode diskusi kelompok dan juga proyek berbasis masalah nyata di lingkungan siswa. Kemudian untuk landasannya sendiri itu pengalaman menjadi guru terbaik. Jadi pendidikan untuk kehidupan dan anak sebagai subjek aktif pembelajaran. Kemudian ada yang namanya pendekatan esensialisme. Jadi pada pendekatan ini menekankan pada penugasan materi dan akademik yang esensial seperti membaca, menulis, dan juga berhitung. Kemudian pada pengetahuan dasarnya juga seperti pendekatan ini mengutamakan pada kurikulum, yang mana kurikulum tersebut terstruktur dengan guru sebagai pusat pembelajaran yang memberikan pengetahuan kepada siswanya. Jadi contoh penerapannya dalam pembelajaran ini bisa dengan metode fonik yang sistematis atau menulis huruf dan kata secara berulang sehingga anak-anak itu mahir pada hafalan ataupun tabel perkalian. Atau juga bisa dengan ujian dan evaluasi yang mana dilakukan secara berkala untuk mengukur penguasaan materi anak tersebut. Kemudian untuk landasannya, di sini penguasaan pengetahuannya itu berdasar adalah fundamental untuk pembelajaran yang lebih lanjut. Jadi disiplin dalam belajar dan standar akademik yang jelas. Kemudian ada yang terakhir yaitu pendekatan konstruktivisme. Jadi di sini pendekatan itu memandang bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi lingkungan dan pengalaman. Jadi guru sebagai fasilitator yang membantu siswa mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri. Jadi tokohnya antara lain yaitu Jean Piaget atau Piaget dan Vygotsky. Dan ada pun contoh penerapan di SD. Jadi penemuan discovery learning, di mana siswa melakukan eksperimen sederhana untuk menemukan konsep sains. Jadi pembelajaran kooperatif dengan diskusi kelompok untuk membangun pemahaman bersama. Jadi penggunaan alat peraga misalnya alat peraga yang nyata atau konkret untuk memahami konsep abstrak matematika misalnya itu bisa menggunakan blok untuk belajar pecahan. Kemudian pembelajaran yang berbasis inquiry, di mana siswa itu mencari jawaban sendiri. Untuk landasannya juga pengetahuan itu dibangun oleh siswa, bukan guru ataupun ditransfer dari guru. Jadi pembelajaran ini terjadi bermakna melalui interaksi aktif dari zona perkembangan proksimal atau ZPD. Kemudian untuk pendapat dan kontribusi untuk pendidikan di tempat tinggal saya. Jadi dalam konteks di Jambi ini ataupun di wilayah Bungo, menurut pendapat saya, ketiga pendekatan filsafat pendidikan ini di atas itu yang saya jelaskan tadi sangat relevan dan dapat memberikan
kontribusi signifikan bagi pendidikan di Jambi ataupun di daerah Muara Bungo ini. Dengan catatan perlu disesuaikan dengan konteks lokal. Kontribusi yang diharapkan yaitu progresivisme. Jadi dapat membantu menghubungkan pembelajaran dengan kearifan lokal yang ada di Jambi atau Muara Bungo ini, seperti budaya Melayu ataupun potensi alam. Jadi bisa kita contohkan hutan sungai Batanghari dan kehidupan sehari-hari siswa. Ini akan membuat pembelajaran lebih bermakna dan juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan nyata di lingkungan mereka. Jadi esensialisme ini tetap diperlukan untuk memastikan siswa di Jambi atau di Muara Bungo untuk menguasai kompetensi dasar literasi dan juga numerasi yang menjadi fondasi pendidikan dengan penguasaan yang kuat. Jadi siswa dapat bersaing di tingkat nasional dan memiliki bekal untuk melanjutkan pendidikannya. Dan untuk konstruktivismenya itu sangat penting juga untuk pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Jadi sehingga mereka tidak hanya menjadi menerima informasi, tapi juga mampu memecahkan masalah dan berinovasi untuk kemajuan daerah Jambi atau Muara Bungo atau tempat tinggal mereka sendiri. Untuk pendekatan idealnya tuh di sini pendidikan di Jambi atau di Muara Bungo ini mengintegrasikan ketiga pendekatan ini secara seimbang, memastikan penguasaan kompetensi dasar atau esensialisme ini mengembangkan pembelajaran kontekstual berbasis pengalaman lokal atau progresivisme dan memfasilitasi siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri dan juga bisa eksplorasi aktif. Itu merupakan konstruktivisme. Dengan kombinasi ini, pendidikan di daerah saya tempat tinggal Jambi, Muara Bungo dapat menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, dan juga berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai 3 pendekatan filsafat pendidikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.